Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa innal asdaqal hadithi kitabullah wa khairu huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan oleh Allah kesempatan, masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk berbekal sebanyak-banyaknya kita menuju akhirat. Karena di dunia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk beramal soleh yang nanti akan kita bawa sebagai bekal kita di negeri akhirat. Apabila seorang itu mati, sudah putus nyawanya, nyawa sudah di tenggorokan, maka kesempatan untuk beramal tidak ada lagi. Begitu banyak orang-orang di dalam kubur sekarang yang dia menginginkan untuk dikembalikan ke dunia agar mereka bisa beramal soleh yang mereka tinggalkan dulu waktu masih hidup, nggak sempat beramal soleh karena mereka terperdaya oleh kehidupan dunia, mereka lupa, lalai, ya, dan penyesalan itu selalu terjadi di akhir, tidak pernah penyesalan itu di duluan, di depan, ya, dan nyesal itu tidak berguna, tidak ada berguna itu penyesalan. Adik-adik, marilah kita niatkan kita belajar ini untuk mendapatkan keridhaan Allah, kita ikhlas ingin mendapatkan keridhaan Allah, kemudian dengan kita belajar, kita ingin mendapatkan pahala akhirat di sisi Allah. Semakin kita belajar, semakin kita melihat adanya kebesaran Allah di dalam diri kita. Ya, Allah mengatakan di dalam surat Zariyat ayat 20-21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa fil ardi ayatul lil muqinin, dan di bumi itu adalah tanda-tanda atau ayat-ayat Allah bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum, dan di dalam diri kalian sendiri, ya, di dalam darah kalian, di dalam organ-organ kalian, wa fi anfusikum, dan di dalam diri kalian ada ayat-ayatnya Allah. Ini ciptaan Allah. Siapa yang bisa menciptakan selain Allah? Tidak ada. Ya, afala tubsirun, apakah tidak kalian perhatikan? Nah, jadi kita dengan memperhatikan ayat-ayat Allah ini, kita semakin yakin bahwa Allah menciptakan kita dengan sangat sempurna, ya, tidak ada kekurangan. Allah mudah sekali membangkitkan kita dari tulang belulang yang sudah hancur. Nanti Allah akan bangkitkan lagi manusia itu di padang mahsyar, ya, dikumpulkan semua untuk mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Jadi hari itu kita dibangkitkan telanjang, tidak pakai baju, kemudian tidak pakai sendal, kondisi belum dihitan bagi laki-laki, sedangkan matahari ada di atas kepala kita satu jengkal, ya, sehingga orang berkeringat sesuai dengan amalannya. Ada yang berkeringat sampai mata kaki, ya, ada yang berkeringat sampai betis, ada yang berkeringat sampai dadanya, ada yang berkeringat sampai hampir tenggelam keringatnya, dan itu menunggunya lama, beribu-ribu tahun. Nah, pada hari ini kita akan kuliah mengenai pewarisan golongan darah berdasarkan hukum persilangan Mendel, dan ini sudah dipelajari orang yang namanya Mendel, yang dia mengajukan tentang persilangan, ya. Nah, jadi darah kita, nah ini adalah sekitar 8% dari cairan kita, ya, dari tubuh kita. Ini 8%-nya darah. Nah, jadi dari total berat badan kita ini kira-kira 8%. Kalau berat kita 70 kg, kalau berat kita 70 kg, kira-kira 5 literan itu darahnya, 5 sampai 6 liter darahnya, ya. Nah, sedangkan cairan tubuh yang lain
itu 92% ya dari total berat badan kita ya. Nah, darah ini seperti yang kita bilang kemarin, dia ada dua komponen ya dia. Ada komponen yang merupakan komponen yang cair, jadi dia plasma darah mengandung air, protein ya, kemudian gas, nutrien ya, kemudian ion-ion. Nah, ini 55% dari darah itu adalah plasma. Nah, sedangkan sekitar 45%-nya itu adalah keping darah, kemudian sel-sel darah merah, sel-sel darah putih ya. Nah, sel-sel darah merah dia lebih berat, waktu di sentrifuge diputar, dia akan mengendap di bawah, sedangkan sel darah putih yang lebih ringan dia akan terletak di atas, yang disebut dengan Buffy-Coat. Nah, ini sel darah putih, kira-kira 1% dari ininya, dari seluruh sel darah. Dan keping darah juga ini sekitar 1%. Ya. Jadi keping-keping darah ini berguna sebagai komponen pembekuan darah. Nah, sedangkan sel darah putih itu terdiri dari neutrofil yang paling banyak ya, ada limfosit 20% sampai 25%, monosit, eosinofil dan basofil. Nah, ini sekitar kurang dari 1% dari jumlah sel darah. Nah, yang paling besar, yang paling banyak adalah eritrosit atau sel darah merah. Nah, eritrosit ini adalah sel darah yang dia bentuknya seperti cakram atau disk ya, berbentuk seperti cakram pipi. Nah, dia bertugas untuk mengikat oksigen dan karbon dioksida. Jadi dia mengikat oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh, kemudian mengambil karbon dioksida dari seluruh tubuh ya. Nah, jadi dia akan membawa oksigen dan karbon dioksida. Ini fungsi utama dari eritrosit atau sel darah merah. Sedangkan sel darah putih atau leukosit itu fungsinya sebagai komponen perlindungan tubuh kita. Jadi sel imunitas kita, ya. Nah, kemudian platelets atau keping darah itu yang kurang dari 1% juga itu berguna untuk pembekuan darah, ya. Nah, di dalam plasma itu sekitar 91% itu adalah air. Nah, jadi air ini banyak sekali kita dapatkan di dalam darah kita, ya. Jadi 91% dari plasma darah itu adalah air. Nah, kemudian 7%-nya itu protein. Nah, protein itu paling banyak albumin yang paling banyak ya, globulin, fibrinogen dan protrombin. Nah, kalau albumin ini dia merupakan protein plasma yang berguna untuk menjaga tekanan onkotik plasma sehingga tubuh kita ini tetap seimbang tekanan onkotiknya ya. Kemudian albumin ini juga mengikat berbagai macam zat, misalkan obat, besi, ya, mineral, ini diikat oleh albumin dan globulin. Ya. Kemudian fibrinogen, ini adalah protein yang digunakan untuk pembekuan darah, dan protrombin juga. Ini untuk pembekuan darah. Nah, jadi kalau kita mengalami luka, maka fibrinogen dan protrombin ini dia akan menginduksi terjadinya pembekuan darah sehingga pendarahan akan berhenti. Ya. Nah, ini kita mengenal sebagai darah. Dan darah ini adalah salah satu satu organ ya. Jadi dia itu terdiri dari berbagai macam komponen sel yang berbeda-beda ya, yang dengan fungsi yang sama. Nah, kita akan belajar pewarisan golongan darah berdasarkan hukum persilangan Mendel ya. Nah, jadi sebentar, ini salah ininya. Kelebihan. Kok dia nggak ini? Oke.
Oke. Nah, jadi sistem golongan darah ini dia dibagi berdasarkan ini ada ya, apa adanya antigen dan antibodi dari darah kita, ya. Nah, jadi seorang itu dikatakan bergolongan darah O apabila dia tidak punya antigen, ya, di ininya, di sel darah merah. Nah, ini sel darah merah. Jadi dalam sel darah merah ini di permukaan selnya, di permukaan membran sel darah merah ini, dia mempunyai antibody, antigen ya. Jadi antigen itu adalah bentuknya lipoprotein yang ini yang mengandung gula ya. Bentuknya protein yang mengandung gula. Nah, ini gula-gulanya yang menjadikan dia sebagai antigen ya. Nah, pada golongan darah O ya. Nah, dia tidak mempunyai antigen ya. Nah, sedangkan golongan darah A dia mempunyai kelebihan gula, yaitu kelebihan gula di sini ada N-asetilgalaktosamin ya. Nah, kemudian kalau golongan darah B, nah dia juga mempunyai antigen B ya, yang mempunyai susunan gula-gula yang berbeda ya. Ada N-asetilgalaktosamin, kemudian fukosa ya. Nah, kalau golongan darah AB di dalam ininya membran sel darah merahnya di permukaannya dia mempunyai dua jenis antigen, yaitu antigen A ini dan antigen B. Nah, sehingga dia mempunyai dua jenis antigen ini. Sedangkan golongan darah O di permukaan sel darah merahnya tidak punya antigen A, tidak ada antigen A yang seperti ini. Kemudian antigen B juga dia tidak ada, ya. Nah, tetapi kalau yang AB dia punya dua macam ya, yaitu antigen A dan antigen B, makanya disebut dengan golongan darah AB. Nah, sedangkan yang A ini hanya punya antigen A saja di permukaan darah merahnya, ya. Nah, kemudian untuk golongan darah B di permukaan sel darah merahnya hanya mempunyai ini apa namanya antigen B saja, ya. Nah, ini disusun oleh berbagai macam gula, ya, yaitu N-asetilgalaktosamin, kemudian fukosa, ya, dan gula-gula lainnya. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya perbedaan golongan darah. Jadi golongan darah seseorang itu bisa berbeda pada antigen yang dimiliki oleh permukaan sel darah merahnya. Kalau O dia tidak punya antigen A dan B, ya. Kalau O ini bersih, dia tidak punya antigen A dan B. Nah, tetapi kalau di A, ya, golongan darah A dia punya antigen A. Nah, kalau golongan darah B dia punya antigen B di permukaan sel darah merahnya. Nah, kemudian kalau golongan darah AB dia mempunyai dua antigen, antigen A dan antigen B, ya. Nah, ini perlu dilakukan penggolongan tersebut karena dalam transfusi darah manusia, jadi pada saat manusia dia memerlukan transfusi darah, nah, maka ini sangat penting karena beberapa golongan darah tadi, misalkan golongan darah O, ya, nah, dia atau golongan darah AB, ya, dia memerlukan transfusi darah, maka dia harus menggunakan darah yang ditransfusikan darah yang sesuai dengan golongan darahnya. Tidak boleh yang berbeda. Nah, karena kalau dia dimasukkan darah yang berbeda, maka darah tersebut dia akan mengalami reaksi pembekuan darah atau clotting, ya, yang disebabkan oleh adanya antigen dan antibodi, reaksi antigen dan antibodi, ya. Nah, jadi dalam transfusi darah penting sekali ini harus cocok, golongan darahnya itu harus sama, nggak boleh berbeda. Ya, nah di dalam golongan darah manusia itu ada 36 sistem, banyak sekali golongan darah itu. Tetapi yang paling sering digunakan cuma dua, ya, yaitu golongan darah ABO dan resus. Ya. Nah, kalau kita mengalami transfusi darah yang tidak satu golongan, ya, maka itu dapat menyebabkan reaksi serius yang berpotensi menyebabkan berbagai macam gangguan, ya, dan dapat berbahaya, ya. Nah, jadi misalkan bisa menyebabkan peningkatan ini, ya, denyut jantung, ya, kemudian dapat menyebabkan nyeri dada, ya, terjadinya hemoglobinuria, ya, kemudian terjadinya
hipotensi, ya, kemudian akan terjadi gangguan-gangguan ini, demam, ya. Nah, itu karena disebabkan oleh reaksi transfusi yang akut, reaksi hemolitik akut. Dia akan pecah darah yang ditransfusikan tadi. Karena darahnya tadi akan berhubungan dengan antibodi, ya. Nah, jadi memang dalam proses transfusi darah dan transplantasi organ ini harus sesuai golongan darahnya. Nah, begitu juga pada saat transplantasi atau cangkok, ya, cangkok organ, misalkan yang sekarang yang bisa dicangkok itu, nah, itu adalah ginjal, ya, dan hepat. Nah, ini harus sesuai golongan darahnya, karena apabila tidak sesuai golongan darah organ yang dicangkok, ya, dengan golongan darah pasien yang menerima cangkok organ, maka akan terjadi reaksi, ya, antara anti A atau anti B, dia akan berikatan dengan endotel sel yang di ini yang di apa namanya yang dicangkok, ya, karena dia mempunyai antigen juga di sel-sel yang dicangkoknya, misalkan ginjal, ya, dia punya antigen A atau antigen B juga di situ, bukan cuma di pembuluh darahnya tetapi juga di sel-sel organ yang dicangkok itu punya antigen. Nah, kemudian antigen ini akan diikat oleh antibodi dari penerima tadi, ya, yang penerimaan organnya tadi. Nah, sehingga dia akan berikatan, sehingga dia akan mengaktifkan neutrofil, ya, sel darah putih. Sehingga neutrofil ini dia akan menyebabkan penghancuran atau sitotoksik. Dia mengeluarkan enzim-enzim yang dapat menghancurkan organ yang sudah dicangkok tadi, ya. Nah, begitu juga ini juga dapat menjadi kompleks antigen dan antibodi, sehingga dia akan menyebabkan aktivasi dari sel endotelnya, sehingga mengeluarkan sitokin-sitokin proinflamasi. Nah, ini akan menyebabkan rekrutmen yang lebih banyak daripada neutrofil sel darah putih, sehingga dia akan menghasilkan enzim-enzim yang dapat menghancurkan ini organ yang sudah dicangkok tadi. Ya, dan itu akan menyebabkan pendarahan dan pembentukan gumpalan-gumpalan darah, ya. Nah, jadi ini untuk cangkok organ, selain dia itu harus kita sediakan organ yang sesuai, ya, dia juga harus sesuai komponen darahnya harus sama, ya. Jadi kalau bisa sama golongan darahnya, karena apabila tidak sesuai itu dapat menyebabkan terjadinya penolakan organ yang dicangkok itu, ya, karena ada antigen dan antibodi yang tidak sesuai, sehingga dia akan saling mengikat dan menyebabkan rekrutmen dari sel neutrofil, kemudian akan menyebabkan dihancurkannya organ yang sudah dicangkok tadi, ya. Nah, kemudian yang paling sering digunakan itu golongan darah itu adalah golongan darah ABO, ya. Nah, ini seperti negara-negara di Eropa, ya. Nah, itu golongan darah A lebih dominan dia di Eropa itu, ya. Nah, kemudian golongan darah B aja ada juga yang sering dominan. Misalkan di suku pribumi Amerika Selatan, ya, di suku pribuminya itu golongan darahnya 100% O biasanya, ya. Kemudian orang Vietnam dia paling banyak O, ya. Aborigin dia cuma O dan A, ya. Sedangkan orang Jerman itu yang banyak dia O dan A. Suku Bengal, ya, yang banyak itu dia B dan AB, ya. Kemudian suku-suku yang lainnya seperti ini. Nah, di Indonesia saya belum dapat datanya apa yang paling banyak golongan darahnya, ya. Nah, kemudian antibodi ini adalah protein yang diproduksi oleh sel-sel imun, ya, sel-sel imun yang memproduksi antibodi, yaitu sel limfosit B, ya. Nah, dia akan memproduksi antibodi. Jadi kalau misalkan golongan darahnya B, maka dia akan memproduksi antibodi yang disebut dengan anti A, ya. Nah, kemudian kalau golongan darah A, dia akan memproduksi antibodi yang disebut dengan anti B, ya. Nah, biasanya ini adalah IgM, ya, imunoglobulin M. Nah, ini dihasilkan oleh tubuh kita pada tahun-tahun pertama kehidupan.
ya. Nah, jadi ini memang tubuh kita punya antibodi. Jadi golongan darah A itu punya antibodi terhadap golongan darah B. Nah, begitu juga kebaliknya, golongan darah B dia punya antibodi terhadap golongan darah A, ya. Nah, tetapi kalau O, ya, nah dia ini tidak memiliki antibodi, ya. Jadi golongan darah O, ya. Nah, penggolongan darah ABO ini ditemukan oleh Landsteiner pada tahun 1901. Nah, jadi dia menerima hadiah Nobel dari penemuan tentang golongan darah ini pada tahun 1930. Ya, kemudian golongan darah ABO ini juga terdapat pada hewan-hewan seperti hewan pengerat, kera, simpanse, dan lain-lain. Ya. Nah, selain golongan darah ABO, yang sering digunakan itu adalah golongan darah resus. Nah, ini sangat penting juga karena seseorang itu bisa memiliki faktor resus di permukaan sel darah merahnya sama tadi seperti antigen di permukaan sel darah merah ABO tadi, ya. Nah, untuk resus juga seseorang dapat memiliki faktor resus di permukaan sel darah merahnya. Dan ada juga yang tidak memiliki faktor resus. Ya, nah mereka yang memiliki faktor resus pada permukaan sel darah merahnya disebut memiliki golongan darah resus positif. Jadi bisa golongan darah A resus positif atau A resus negatif, ya. B resus positif, kemudian B resus negatif. Nah, itu. Nah, jenis penggolongan ini sering digabungkan dengan penggolongan darah ABO. Jadi A resus positif atau resus negatif. Jadi A resus positif atau A resus negatif, B resus positif atau resus negatif, seperti itu. Jadi sering digabungkan penggolongan darah dengan menggunakan metode resus, ya. Nah, ini sangat penting juga karena apabila terjadi ketidaksesuaian pada reaksi transfusi, ya, maka dia akan menyebabkan terjadinya pecahnya sel darah merah atau hemolisis, ya. Nah, ini dapat terjadi juga pada janin, mempengaruhi janin pada saat kehamilan, ya. Nah, jadi pada saat kehamilan, apabila janin itu dia memiliki antibodi, ya, dia memiliki antigen, ya, misalkan janinnya itu mempunyai resus positif, sedangkan ibunya resus negatif, ya, nah, maka dia darah janin itu akan dipecahkan oleh antibodi oleh darah ibu. Nah, ini yang terjadi pada perkawinan antara bapaknya resus positif dengan ibunya resus negatif, ya. Nah, pada saat kehamilan, ya, misalkan anaknya ini ternyata memiliki resus positif, ya. Nah, sedangkan ibunya yang mengandung itu resus negatif, ya, maka dia akan ibu ini akan membuat antibodi tubuh ibunya terhadap resus positif, ya, karena dia mengandung janin yang resus positif. Nah, jadi antibodi ibunya akan memproduksi dalam tubuhnya antibodi resus terhadap resus positif, ya. Nah, kemudian pada kehamilan pertama itu nggak masalah, ya, biasanya, ya. Nah, pada kehamilan selanjutnya, ya, setelah dia melahirkan, tubuhnya itu akan mengandung antibodi terhadap resus positif, ya, sampai beberapa bulan selanjutnya. Nah, apabila terjadi kehamilan kedua, ya, yang bayinya itu mengandung antigen resus positif pada darahnya, jadi bayinya resus positif, nah, maka antibodi dari ibu ini dia akan menyerang sel darah merah dari bayi yang mengandung resus positif tadi. Nah, sehingga dia akan menyebabkan pecahnya sel darah merah pada bayi, yang itu akan menyebabkan terjadinya ABO incompatibilitas, ya, pada ini kehamilan yang kedua, ya, pada wanita dengan resus negatif dengan suami yang resus positif. Nah, kemudian golongan darah lain, misalkan Diego, ya, itu penggolongan darah yang lain, ada Diego positif itu pada orang Asia Selatan dan pribumi Amerika, ada golongan darah MNS, ya, ada Davi, ada banyak lagi yang lain, ya. Jadi ada 60 lebih penggolongan darah. Nah, untuk penggolongan darah
ABO, berarti ada 3 versi gen yang berbeda untuk protein yang muncul dari sel-sel darah merah kita. Ya, ada beberapa alel, yaitu alel A, alel B, dan alel O. Nah, alel O ini dia tidak mengkode protein sama sekali. Ya. Nah, jadi dia tidak mengkode protein sama sekali. Jadi ada alel yaitu A, B, dan O. Ya. Nah, ini tipe-tipe golongan darah tadi, golongan darah ABO. Jadi untuk tipe golongan darah A, nah dia mempunyai antigen A, ya. Dia mempunyai antigen A di permukaan dari sel darah merahnya, ya. Nah, jadi kalau seseorang mempunyai antigen A di permukaan sel darah merahnya, maka dia disebut dengan golongan darah A. Nah, tetapi di dalam plasmanya, plasma darah golongan darah A ini, dia mengandung anti B, ya, yang dia akan mengikat golongan darah B apabila ditransfusikan, ya. Nah, jadi kemudian begitu juga golongan darah B, dia memiliki antigen yang berada di permukaan sel darah merahnya itu berupa antigen B. Nah, tetapi di plasma darahnya dia mempunyai anti A, ya. Nah, jadi orang yang mempunyai golongan darah B, di sel darah merahnya dia mempunyai antigen B, tetapi di plasma darahnya dia mempunyai antibodi yang disebut dengan anti A, ya. Nah, apabila seorang golongan darah B misalkan, ya, dia mendapatkan transfusi dengan golongan darah A, transfusi, maka anti A ini yang ada dalam plasma darah, dia akan mengikat sel darah merah yang ditransfusi tadi, yang A, ya, dia akan mengikat anti A-nya ini akan mengikat antigen A pada sel darah merah yang ditransfusikan tadi. Nah, ini akan mengakibatkan pecahnya sel darah merah yang ditransfusikan. Ya, kita ingat tadi kalau sel darah itu pecah saat ditransfusikan bisa menyebabkan orang menggigil, demam, ya, dapat mengalami peningkatan denyut jantung, ya, dapat mengalami nyeri pada dada, ya, dapat mengakibatkan hal yang serius. Jadi harus sama kalau untuk transfusi darah itu, tidak boleh golongan darahnya yang berbeda ditransfusikan, harus sama. Nah, kemudian golongan darah AB, ya, golongan darah AB, nah, dia mempunyai 2 macam antigen di permukaan sel darah merahnya, ya. Jadi dia mempunyai antigen B dan mempunyai antigen A. Jadi ada 2 antigen yang terdapat di permukaan seseorang yang mempunyai golongan darah AB, ya. Jadi di sel darah merahnya itu mempunyai 2 jenis antigen, yaitu antigen A dan antigen B. Nah, jadi di plasmanya dia tidak mempunyai antibodi, ya. Jadi tidak punya anti A atau anti B. Orang yang golongan darah AB dia tidak punya antibodi A maupun antibodi B, ya. Nah, tetapi di permukaan sel darah merahnya dia punya antigen A dan antigen B, ya. Antigen A dan antigen B dia punya. Nah, sedangkan orang yang mempunyai golongan darah O, ya, nah dia di sel darah merahnya itu tidak punya antigen A dan antigen B, ya. Jadi dia tidak memiliki antigen A dan antigen B. Nah, tetapi di plasma darahnya tadi, ya, ini ya kita lihat tadi. Nih, nah ini sel darah merah yang mengendap di bawah, ya. Nah, sel darah merah itu yang ini nih. Nah, dia di permukaannya itu mempunyai antigen. Kalau yang golongan darah A, antigennya A. Kalau yang darah B, antigennya B. Kalau AB, antigennya A dan B. Kalau O, dia tidak punya antigen yang menempel di permukaan sel darah merahnya. Ya. Nah, antibodi itu terdapat di plasma sini. Di plasmanya sini terdapat antibodi. Ya, kalau golongan darah A berarti dia punya anti B. Kalau golongan darah B dia mempunyai anti A antibodinya, ya. Kalau golongan darah AB dia tidak punya antibodi. Ya, ingat ya, kalau AB tidak punya antibodi. Nah, tapi kalau golongan darah O dia punya antibodi A dan antibodi B di plasma darahnya di sini. Ya, ingat ya.
Nah, ini golongan darah O dia tidak punya antigen ya di permukaan sel darah merahnya. Nah, tetapi di plasmanya dia punya anti A dan anti B. Nah, makanya kalau golongan darah O ini dia tidak bisa menerima transfusi dari A dan dari B ataupun dari AB, nggak bisa. Ya, karena kalau dia ditransfusikan ya golongan darah yang lain di dalam plasmanya darahnya ada anti A dan anti B. Dia akan mengikat sel darah merah yang ditransfusikan sehingga akan terjadi proses hemolisis ya. Darah yang ditransfusikan bukannya dia bekerja dengan sesuai yang diharapkan tetapi malah pecah ya. Nah, golongan darah O ini dia tidak boleh menerima transfusi dari selain golongan darah O-nya sendiri ya. Dia harus menerima transfusi dari golongan darah yang sama. Nah, begitu juga dengan resus tadi ya. Resus itu sama seperti ini. Jadi di permukaan sel darah merahnya ada yang mengandung antigen resus, disebut dengan resus positif, ada yang tidak mengandung antigen resus, yang disebut dengan resus negatif. Nah, kalau resus itu cuma dua. Antigennya itu, golongan darahnya cuma dua, ya, resus positif yang memiliki antigen resus, sedangkan resus negatif itu sel darah merahnya tidak memiliki antigen resus. Nah, begitu juga di plasmanya. Yang resus positif, ya, di plasmanya dia tidak mempunyai antigen resus. Antibody resus, maaf. Yang resus positif, di plasma darahnya tidak mempunyai antibody resus. Nah, begitu. Tapi yang resus negatif, dia di plasma darahnya dia mempunyai antibody resus positif. Ya, antibody resus. Nah, itulah sebabnya tadi si ibu yang dia pada kehamilan kedua, di darah ibunya ini pada akibat kehamilan pertama dia punya antigen resus positif. Nah, apabila dia hamil yang kedua, ya, si bayi itu mempunyai resus positif, nah maka antigennya tersebut akan keluar dari plasenta, ya, dia akan masuk ke peredaran darah bayi, nah dia akan bereaksi dengan sel darah merah bayi, antibody resus tadi, resus positif. Nah, itu akan menyebabkan pecahnya sel darah merah bayi, ya, yang disebut dengan ABO inkompatibilitas, ya. Nah, ini adalah alel-alel tadi. Jadi alel itu adalah pasangan ya. Kita kan sudah belajar kemarin bahwa tubuh kita ini mempunyai 46 kromosom. Jadi ada 23 pasang kromosom di dalam tubuh kita. Ya. Nah, kromosom yang berpasangan itu disebut dengan alel. Ya. Kromosom yang berpasangan itu disebut dengan alel. Nah, makanya kita mempunyai ada ini ya, 23 pasang kromosom dalam tubuh kita. Nah, untuk jenis golongan darah ABO ini, nah di salah satu kromosom itu dia mempunyai alel dengan tipe A dan tipe B, ya. Nah, jadi alel A misalkan ini ibu seorang bapak ya, seorang suami, dia mempunyai tipe golongan darah A. Nah, tetapi dia untuk ininya genotipnya dia mempunyai tipe A dan 0. Ya, nah jadi tapi ini A-nya dominan, ya maka dia tipe golongan darahnya disebut A. Nah, sedangkan istrinya dia mempunyai golongan darah B. Tetapi secara genotip ternyata dilihat secara analisis kromosom ya, dia memiliki tipe darah B dengan alel B dan alel O. Ya, jadi ada dua alel dia, alel B dan alel O. Ya, maka kemungkinan hasil dari perkawinan mereka akan menghasilkan anak-anak dengan berbagai variasi golongan darah. Ya, ada yang golongan darah A, ada yang AB, ada yang B, dan ada yang O. Nah ini, ya. Nah ini tipenya masing-masing. Ya, jadi kalau dia golongan darah A dan B, ya kalau dia ternyata genotipnya itu alelnya A dan 0, A dan O dan ibunya juga B dan O, ya maka dia akan menghasilkan keturunan dengan variasi golongan darah. Akan ada golongan darahnya AB, ya seperti itu. Nah tapi kalau kedua orang tuanya golongan darah O, nggak mungkin dia punya anak golongan darah A,
atau golongan darah B, ya, atau golongan darah AB, ya. Jadi kalau kedua orang tuanya golongan darah O semua, suami istri, nah dia anaknya ya secara teori semuanya O, ya. Nah, tapi kalau dia A dengan O, ya, kemungkinan keturunannya bisa menghasilkan keturunan dengan golongan darah A atau O, ya, seperti itu. Nah, ini adalah hukum Mendel, yaitu penurunan golongan darah, ya. Nah, jadi seseorang dengan golongan darah A apabila menikah dengan golongan darah A, ya, maka dia akan mempunyai ini, ya, keturunan yang A, ya. Ini dari alelnya ya tadi ya. Nah, tergantung dia golongan darahnya itu apakah dia ini ya yang homozigot atau heterozigot ya. Nah, jadi ini berdasarkan ada atau tidaknya tadi ini ya. Ada atau tidaknya antigen dan antibodi di dalam darahnya ya. Jadi antigen itu dia melekat pada permukaan sel darah merah, sedangkan antibodinya ada di plasma darah. Nah, berdasarkan itu ada tidaknya antigen dan antibodi, maka golongan darah itu fenotipnya itu bisa digolongkan menjadi 4, yaitu A, B, AB dan O ya. Nah, kalau golongan darah A itu bisa mempunyai antigen A, dia mempunyai antigen A ya di permukaan sel darah merahnya, tapi di plasmanya dia mempunyai anti B, antibodi anti B. Dan genotipnya bisa 2. A ini ya, yang homozigot dia mempunyai 2 alel A ya. Jadi mempunyai 2 alel A dia, IA dan IA. Jadi ini homozigot. Atau yang heterozigot ya, dia satu mempunyai alel A, satu mempunyai alel O. Nah, tetapi ini karena dia dominan, maka dia masih tetap bisa memproduksi antigen A dan antibodi anti B di dalam tubuhnya. Ya. Nah, jadi untuk secara fenotip ya, kita menilai golongan darah seseorang itu, kalau dia golongan darah A, ya dia mempunyai antigen A di permukaan sel darah merahnya, kemudian di plasma darahnya mempunyai anti B. Nah, secara genotip dia bisa berkemungkinan 2, ya. Dia homozigot yang homozigot, ya, jadi mempunyai 2 alel A, ya, IA, atau heterozigot. Dia mempunyai alel A dan 0 dan O, salah. A dan O, ya. Jadi IA dan IO. Nah, begitu juga golongan darah B, dia mempunyai antigen di permukaan sel darah merahnya itu antigen B, sedangkan di plasma darahnya dia punya anti A, ya. Nah, secara genotip dia bisa terdiri dari homozigot yang mempunyai 2 alel B atau heterozigot. Dia mempunyai alel B dan alel O. Ya, gitu ya. Nah, tetapi kalau golongan darah AB, ya, nah, secara genotip dia cuma punya ini satu kemungkinan, yaitu dia mempunyai alel A dan alel B. Begitu juga golongan darah O, dia cuma satu genotip, ya. Untuk golongan darah O, dia tidak memiliki alel A dan alel B. Dia dua-duanya dia dalam alel tersebut memiliki alel O, ya. Nah, jadi kalau golongan darah A, genotipnya itu bisa dua kemungkinan, homozigot, ya, dia mempunyai 2 alel A atau alel A dan alel O, ya. Kalau golongan darah B, dia mempunyai 2 kemungkinan genotip, ya, yang homozigot dia mempunyai 2 alel B dan heterozigot dia mempunyai alel B dan alel O, ya. Kalau dia golongan darahnya AB, dia cuma punya satu genotip, ya, yaitu alel yang memiliki alel A dan alel B, ya. Sedangkan yang golongan darah O, maka dia mempunyai genotip yang satu macam juga. Dia punya alel O dan alel O, ya, 2 alel O dia.
Nah, ini tabel pewarisan sifat ya dari ayah dan ibu ya. Jadi kalau ayahnya itu golongan darah O, ibunya golongan darah O, nah kemungkinan anaknya itu semuanya O. Kemungkinan golongan darah anaknya ya. Jadi nggak mungkin dari bapaknya O, ibunya O, anaknya golongan darah A, nggak mungkin. Ya, karena dia tadi untuk golongan darah O itu alelnya yang dia punya genotipnya cuma satu macam, yaitu punya 2 alel O ya masing-masing ya. Nah, kalau ayah ibunya golongan darah O, dua-duanya golongan darah O, anaknya ya golongan darahnya O ya. Nah, tetapi kalau ayahnya golongan darah A, ibunya golongan darah O, ya kemungkinan anaknya bisa 2 golongan darah O dan A ya. Begitu juga dengan ibunya yang O dan bapaknya yang B, ya, ayahnya yang B, golongan darah B, ibunya O, kemungkinan golongan darah anaknya O dan B. Nah, tetapi kalau golongan darah ayahnya AB, ya, sedangkan ibunya O, ya, maka anaknya itu ada 2 golongan darahnya kemungkinan. Kalau enggak A, ya B, ya, nggak mungkin dia AB, karena kan anak itu kan alelnya satu dari alel bapak, satu dari alel ibu. Ya, sedangkan alel bapaknya punya 2 alel, alel A dan alel B. Alel ibunya cuma punya alel O, ya. Jadi kalau dia menikah, ayah dengan golongan darah AB dengan ibu golongan darah O, ya, tentu yang O ini akan mengalah, ya. Dia akan menghasilkan keturunan dengan golongan darah A dan B saja. Nah, begitu juga dengan yang lain, ya. Nah, ini kalau untuk yang di ini ya, yang genotipnya sudah diketahui ya. Misalkan genotip AA dengan AA menikah ya, maka anaknya itu mempunyai golongan darah A semua ya. Atau genotip OO ya dengan genotip AA ya, maka golongan darah anaknya itu akan A semua ya. Jadi diingat lagi golongan darah O itu punya genotip IO dan IO ya. Golongan darah A itu punya dua macam genotip, dia bisa homozigot IA atau heterozigot IA-IO ya. Golongan darah B dia punya 2 kemungkinan genotip, yaitu IB ya atau IB dan IO. Sedangkan golongan darah AB punya satu jenis genotip, yaitu IA dan IB ya. Nah, kalau A dengan B ini nggak bisa nggak dominan ya, karena dia sama kuat ya. Tetapi dengan O ya, nah dia ini kalah dia ini sifatnya ya. Jadi dia kalau IA dengan IO berarti golongan darahnya A, karena dia masih mengandung di dalam di dalam sel darah merahnya itu di permukaannya mengandung antigen A ya. Nah, ini contoh kasus ya, jika kedua orang tua memiliki golongan darah B, ya, kemudian si anak bergolongan darah O, ya, bisa nggak ini? Bisa, ya. Kalau yang kedua orang tuanya itu dia heterozigot, ya, jadi kedua orang tuanya punya genotip yang ini IB dan IO, ya. Jadi kedua orang tuanya mempunyai golongan darah B, tapi si anak yang lahir punya golongan darah O. Ya bisa, ya mungkin karena kemungkinan kedua orang tuanya ini memiliki golongan darah dengan genotip IB dan IO, ya. Kemudian contoh kasus lain, jika golongan darah A dari ayah golongan darah A dan golongan darah ibu AB, maka kemungkinan golongan darah anaknya itu bisa A, B atau AB. Nah, ini ya. Jadi kalau ayahnya golongan darah A, ibunya AB, nah maka berdasarkan tadi persilangan tadi ya. Nah, kita bisa tahu kemungkinan anaknya bisa 3 golongan darah, A, B atau AB. Kemudian kalau ayahnya O dan ibunya AB ya. Jadi bisa anaknya golongan darah A atau golongan darah B, tapi nggak mungkin AB karena bapaknya itu kan nggak punya ini, yang golongan darah O nggak punya genotip IA dan IB. Ya, jadi kalau bapaknya golongan darah O, ibunya AB,
maka anaknya kemungkinan A dan B. Tidak mungkin anaknya AB. Ya. Kemudian golongan darah ayahnya B dan ibunya O, maka kemungkinan anak memiliki golongan darah B dan O, ya, nggak mungkin A, ya. Nah, jadi kalau ayahnya B, ibunya O, anaknya bisa golongan darah B atau O, ya, nggak mungkin dia A, ya. Kemudian kalau ayahnya A, ibunya O, maka anaknya bisa golongan darahnya A dan O. Nggak mungkin dia B atau AB, nggak mungkin. Nah, ini cara menyilangkannya tadi, ya. Nah, jadi cara menyilangkannya dari seorang, misalkan ini laki-laki golongan darah A dengan genotip IA I0 menikah dengan perempuan golongan darah B IB I0, maka anaknya dia bisa IA-IB, ya, golongan darahnya AB, atau IA-I0 golongan darahnya A, kemudian IB-I0, ya, golongan darahnya B, atau dia I0-I0 golongan darahnya O, ya. Nah, jadi kalau orang tuanya A dan B, dia bisa bervariasi, bisa 4 golongan darah anaknya, ya. Nah, dia bisa AB, A, B, dan O. Nah, ini juga bisa kita telusuri dari kakeknya, ya. Misalnya generasi pertama itu pada perempuannya, nenek perempuannya golongan darah O, sedangkan kakeknya golongan darah AB, ya. Nah, dia akan melahirkan keturunan, ya, keturunan bapaknya, ya, dengan golongan darah, misalkan ini, kalau ini berarti dia kemungkinan anaknya, kalau nggak golongan darah A, berarti golongan darah B, ya. Nah, itu. Nah, sedangkan anak yang keduanya itu, ya, bisa kita lihat dari sini. Kalau dia menikah dengan golongan darah O, berarti dia anak keturunannya, ya, dia bisa golongan darah A atau golongan darah O, ya. Nah, ini kalau ini berarti dia kemungkinan golongan darah A juga bisa atau B juga bisa, ya. Nah, tapi kalau untuk keturunan pertama dari generasi pertama ini, ya, keturunan keduanya, dia cuma 2 kemungkinan golongan darah. Ini A atau B golongan darah kemungkinannya, ya. Nah, ini bisa kita lacak sampai beberapa generasi, ya. Nah, kalau resus tadi, resus dia sama ada atau tidaknya antigen di permukaan sel darah merahnya. Nah, tetapi kalau resus cuma ada resus positif dan resus negatif saja, ya, berbeda dengan ABO tadi. Antigennya ada 2, A dan B, ya. Nah, sedangkan pada penggolongan darah resus itu cuma ada resus positif dan resus negatif, ya. Nah, yang resus positif itu di antigen dalam eritrositnya itu ada faktor resus, ya, ada dia faktor resus. Nah, gennya itu bisa resus positif, RH positif, RH positif, atau RH positif, RH negatif. Nah, sedangkan golongan untuk individu dengan golongan darah resus negatif, antigennya tidak memiliki ini, ya, resus, ya, tidak ada antigen resusnya dalam eritrositnya. Nah, jadi genotipnya itu cuma satu, yaitu RH negatif, RH negatif, ya. Nah, kita akan belajar mengenai bagaimana memeriksa golongan darah. Nah, jadi yang kita lakukan ini adalah kegiatan yang rutin kita lakukan di klinik, ya. Jadi kita perlu mengetahui golongan darah seseorang, ya, untuk transfusi. Kalau sewaktu-waktu kita memerlukan transfusi darah atau kita ingin menjadi donor darah, bisa juga. Ya, kita mau menolong orang, mendonorkan darah kita harus tahu golongan darah kita apa, ya, secara ABO dan resus. Nah, kita akan periksa golongan darah seseorang, yaitu dengan metode cell grouping dan serum plasma grouping. Ya, bisa 2, ya. Nah, kemudian yang dibutuhkan adalah darah segar yang baru diambil ataupun darah yang sudah beku dan tidak berumur lebih dari 5 hari. Ya, bisa darahnya segar atau darah yang sudah kita ambil terlebih dahulu. Ya. Nah, bahannya darah yang kita ambil itu bisa dari darah ujung jari, darah kapiler, bisa juga kita ngambil darah banyak dari vena ini, dari vena di
fossa cubiti, ya, atau bisa kita juga mengambil darah dari cuping telinga, ya bisa juga ya. Nah, yang kita butuhkan itu adalah berbagai macam reagen, yaitu serum uji anti A, ini ya, anti A, kemudian anti B, dan anti D. Nah, kalau anti D ini Rhesus, ya. Jadi ini adalah serum yang mengandung antibodi Rhesus, ya. Jadi dia mengandung IgM dan IgG Rhesus, ya. Nah, kemudian kita membutuhkan objek glass, ya. Nah, bahan-bahannya sampel darah yang diperiksa dan alat, ya. Jadi ini kita akan menggunakan metode seperti ini. Jadi antibodinya ini di dalam botol, ya. Ada juga metode dengan menggunakan antibodi yang sudah tersedia di kertas, ya. Ada juga antibodinya sudah nempel di dalam kertas, jadi tidak perlu kita teteskan lagi antibodinya. Nah, alat yang kita butuhkan kaca objek yang bersih dan kering, batang pengaduk, dan pipet pastur. Ya. Nah, kita pisahkan dulu serum dengan plasma. Jadi kita ambil darah 1-2 cc, masukkan ke tabung reaksi, beri identitas, kemudian diputar dengan alat sentrifuge yang sudah kita perkenalkan kemarin ya selama 1-2 menit. Nanti dia akan tampak tadi 3 lapisan seperti yang di awal tadi ya. Nah, jadi tampak seperti ini 3 lapisan. Ya, ada plasma paling atas, kemudian ada bavikot yang tipis di tengah warna putih, dan ada yang merah di bawah, ini sel darah merah. Nah, jadi nanti kita akan uji dua-duanya. Ya. Ini cara yang agak ini ya, nggak praktis. Nanti kita akan lihat cara praktisnya. Ya. Ini yang pertama dulu. Jadi kita ambil, kita pisahkan darah dengan plasmanya, dengan pipet pastur yang bersih, ambil serum atau plasma tersebut, pindahkan ke tabung reaksi lain, ya. Kemudian kita pakai juga ya sel darahnya, ya. Kemudian sel darah itu dicuci dengan NaCl fisiologi 1 kali, kemudian buat suspensi sel darah 10% dalam NaCl fisiologis. Jadi ambil 1 cc darahnya, ditambahkan NaCl fisiologis sampai 10 cc, ya. Kemudian pada 3 tempat yang berada di atas kaca objek, teteskan 1 tetes serum anti A. Nah, jadi serumnya tadi di kaca objek diteteskan ini. Diambil 1 tetes serumnya ya. 1 anti A, 1 tetes, kemudian anti B 1 tetes, dan anti D 1 tetes di tempat yang berjauhan sedikit ya. Nah, kemudian dengan pipet pastur teteskan 1 tetes suspensi sel darah merah tadi ke tetesan serum tadi ya. Nah, kemudian diaduk-aduk ya, kemudian kita akan lihat sambil digoyang-goyangkan. Nah, apabila dia bereaksi ya, dia akan menggumpal ya. Nah, jadi ini kita teteskan tadi, ini anti A, anti B, dan anti AB ya, atau anti D tadi ya. Kemudian ini sel darah merah ya, kemudian diaduk ya. Nah, kemudian akan kita lihat bila ada penggumpalan ya pada sel ini, sel darah merah atau hemolisis pada serum. Jadi ada penggumpalan bisa kita lihat pada sel atau hemolisis pada serum grouping, itu ada artinya positif ya. Jika dia negatif, dia tidak ada aglutinasi maupun hemolisis. Nah, kalau positif ya itu dicatat ya, dia positif 4. Positif 4 itu semua sel darahnya bereaksi dan menggumpal menyatu, kemudian sehingga tampak cairan jernih. Kalau positif 3, tetapi ya dia menggumpal tapi tidak menyatu ya. Kalau positif 2 dia agak kasar, kalau positif 1 gumpalan halus. Kalau tidak ada gumpalan sama sekali berarti dia negatif. Nah, ini hasil dari interpretasinya ya. Golongan darah A itu bisa anti A-nya positif 4, anti B-nya itu negatif, anti AB-nya positif 3. Kemudian untuk serum groupingnya sel A-nya negatif, sel B-nya positif 4, sel AB-nya positif 3. Ya. Nah, ini ada yang lebih praktis ya, kita menggunakan yang namanya Eldon Blood Type Kit ya. Jadi kita periksa dengan kit yang sudah jadi ya. Ini bisa kita
lihat dari sini. Ini saya bagikan, ini yang ininya. Ini yang lebih sederhana ya, contohnya ya, kita lihat ya. Nah, untuk yang lebih sederhana ini kita menggunakan Eldon card. Nah, jadi ini kita gunakan kit yang sudah jadi dari pabrik ya. Nah, jadi ini kita dapatnya ini kartu. Nah, di dalam kartu ini sudah ada tertempel antibody ya. Jadi ada anti A di sini sudah nempel, anti B sudah nempel, anti D sudah nempel ya di dalam kartunya ini. Nah, jadi nanti kita cuma membutuhkan darah 1 tetes masing-masing, jadi ada 4 tetes yang kita butuhkan dengan air ya. Nanti pertama-tama kita basahi dulu ininya ya, masing-masing tempatnya ini dengan air. Nah ya. Nah, ini kalau dia positif nanti dia akan menggumpal. Ya, kalau ini dia anti A-nya positif, anti D positif, ya ini untuk resus berarti dia resus positif. Nah, ini kitnya ya yang ada di pasaran ya. Nah, ini dia bentuknya seperti ini. Jadi sudah dipisah-pisah kayak satu saset itu, ya. Nah, kemudian ada dikasih juga ini untuk cedok untuk ininya. Kemudian ini untuk menusuk ini ya. Kemudian ini kapas alkoholnya ya, disediakan juga sama kitnya sekalian. Kemudian ada pipet. Nah, dia akan terbungkus ini ya, ini belum dipakai ya. Jadi nanti kita akan mendapatkan satu kartu ya yang sudah mengandung antigen. Jadi tidak perlu diteteskan lagi antigennya. Ini kita buka ya, kita buka. Kita akan melihat ini ada kartu ini. Nah, di dalam kartu ini sudah ada antigen-antigen yang nempel. Nah, kita tulis dulu nama pasiennya siapa. Ya, nama pasiennya misalkan Dayah ya. Tanggal lahir 58 ya Dayah. Ketua berarti. Kemudian tanggal pemeriksaan. Nah, ditulis di sini. Ya. Nah, kemudian kita perlu segelas air sedikit. Ya. Nah, pertama ambil dulu 1 pipet air, kemudian kita teteskan ke masing-masing bulatan tadi atau tetes 1 tetes. Nah, ini untuk mencairkan antigennya itu tadi yang sudah disediakan sudah nempel di kertas. Ya. Nah, kita bisa ngambil dari ini, dari darahnya dari telunjuk, ya, atau dari jari tengah, ya, kita ambil dengan prinsip aseptik antiseptik, kita kasih alkohol dulu, kemudian diambil darah, ya. Nah, kemudian diambil darahnya 1 cedokannya tadi yang kecil. Nah, ini diisi ke sini. Nah, kita perlu 4, ya, untuk mengisi masing-masing bulatan. Perlu 4 tetes. Ya, ke dalam masing-masing stick ini diisi. Nanti itu kemudian diteteskan ke masing-masing ini, masing-masing buletannya. Ya, ini bulatan anti A, anti B, ini anti resus, ini kontrol. Ya, bisa juga ngambil darahnya dari kuping, dari sini. Ya, ini lebih nggak sakit dibandingkan di jari, sakitan di jari daripada di kuping ini. Kuping ini lebih tidak sakit. Ya, bisa di mana aja, di kuping bisa, ya, bisa di jari. Kita perlu 4 tetes tadi, ya. Bisa juga pakai lancet. Nah, ini pakai pena itu ya, pena lancet. Nah, atau kita ngambil dari darah yang sudah diambil banyak. Di sini juga bisa diambil 1 tetes. Ya, diambil dari sini juga bisa, dari darah yang sudah diambil banyak. Kita tes ya.
Atau dari tabung transfusi darah juga bisa, yang sudah dikumpulkan banyak ya dari sini. Kita bisa ngambil darahnya dari sini juga. Jadi macam-macam tadi, dari kuping bisa, dari ujung jari bisa, dari yang sudah diambil banyak juga bisa darahnya, ya. Nah, jadi diteteskan masing-masing darahnya di sini, ya. Setelah tadi sebelumnya ditetesin air dulu, anti A, anti B ini tetesin air dulu satu tetes, nah kemudian setelah itu teteskan darahnya, ya. Nah, masing-masing bulatan ini mengandung anti A, ya. Nah, kemudian diratakan seperti ini biar nyampur antara antibodinya yang sudah mengandung di dalam ini, di dalam bulatan ini sudah ada antibodinya, dicampurkan dengan darah yang sudah kita teteskan tadi. Ya. Nah, ini dicampur rata. Ya, nah kemudian akan terlihat menggumpal. Ya, kalau dia golongan darah A, maka golongan darah A-nya, anti A-nya akan menggumpal seperti ini, terjadi hemolisis. Ya. Nah, ini kita ini dulu ya, kita ratakan dulu. Jadi 10 detik ditunggit ke atas, kemudian 10 detik ke samping ya, ke kiri ke kanan. Jadi dia ngerata ya. Nah, jadi biar dia rata ininya. Ini sudah kita bisa lihat dalam 10 detik ya. Nah, kalau sudah 10 detik ini sudah bisa kita lihat mana yang menggumpal. Nah, kalau yang ini, yang anti-A-nya menggumpal. Kemudian resusnya juga menggumpal. Berarti dia golongan darahnya A, resus positif. Ya. Nah, ini golongan darahnya A, ya, resus positif. Nah, karena dia di A dan di anti A dan anti D-nya dia menggumpal. Sedangkan anti B dengan kontrol tidak menggumpal. Nah, kalau kontrolnya menggumpal berarti rusak ini alatnya. Nah, ya. Kemudian alatnya ini ya, atau kartunya ini kita seal ya. Kita seal dengan plastik. Nah, sehingga ini bisa kita bawa, kita taruh di dompet seseorang. Ini hasil pemeriksaannya. Ya. Nah, jadi ini bisa kita simpan ini hasil pemeriksaannya ini. Ya. Nah, bagaimana cara kita menginterpretasikannya? Bagaimana cara kita untuk ininya ya? Kalau ini seperti ini O positif karena ini ya. Karena dia anti A-nya tidak menggumpal, anti B-nya tidak menggumpal, kontrolnya tidak menggumpal, berarti dia bagus, bisa diambil. Sedangkan anti D-nya dia menggumpal. Berarti dia, karena dia anti A-nya tidak bereaksi, anti B tidak bereaksi, berarti dia golongan darah O. Ya, dengan golongan darah O, resus positif. Ya, seperti itu ya. Cara membacanya ya. Nah, kalau yang ini, dia anti A-nya tidak menggumpal, anti B-nya tidak menggumpal, ya, resusnya juga tidak menggumpal, anti D-nya. Berarti ini golongan darah O, resus negatif. Nah, kontrolnya juga tidak menggumpal. Ini bagus berarti, boleh diambil. Kalau di kontrolnya dia menggumpal, berarti dia tidak bisa diambil. Pemeriksaannya ini sudah rusak alatnya. Ya, alatnya ini sudah rusak karena kontrolnya dia menggumpal. Kalau dia benar, kontrolnya ini tidak menggumpal. Ya, kontrolnya ini tidak menggumpal. Nah, jadi ini karena dia anti A-nya tidak menggumpal, anti B-nya tidak menggumpal, maka dia anti D-nya juga tidak menggumpal, jadi golongan darahnya O, resus negatif. Ya. Nah, kemudian yang ini, ya, ini anti A-nya menggumpal, anti B-nya tidak menggumpal, anti D-nya menggumpal, kontrolnya tidak menggumpal. Berarti ini golongan darah A, resus positif. Ya, A resus positif. Ini anti A-nya menggumpal, ya, anti B dan anti D-nya tidak menggumpal, kontrolnya tidak menggumpal. Berarti golongan darah A-nya, golongan darah ABO-nya A, ya, A, resusnya berarti negatif. Jadi A resus negatif. Nah, ini ya.
ini anti A-nya tidak menggumpal, anti B-nya dia menggumpal, anti D-nya dia menggumpal. Berarti golongan darahnya B, resus positif. Ya. B, resus positif. Nah, pertama kali yang kita lihat kontrolnya dulu. Kalau kontrolnya tidak menggumpal, berarti bisa kita ambil ininya, pemeriksaan ini. Berarti kontrolnya tidak menggumpal, berarti bagus. Ya. Kemudian kita lihat anti A-nya. Anti A-nya ini tidak menggumpal. Anti B-nya menggumpal. Berarti dia golongan darah B. Tulis di sini B. Ya. Kemudian resusnya tidak menggumpal, berarti negatif. Jadi golongan darah B, resus negatif. Ya. Nah, kalau seperti ini, kita lihat kontrolnya dulu. Ini tidak menggumpal, berarti boleh kita ambil. Pemeriksaannya bagus, berarti ya. Kita lihat anti A-nya menggumpal ini. Ya. Anti B-nya menggumpal. Berarti golongan darahnya A, B. Ya. Kemudian kita lihat anti D-nya, resusnya ini menggumpal, berarti positif. Berarti golongan darahnya AB, resus positif. Nah, kalau gini ya, A-nya menggumpal, anti A-nya, anti B-nya menggumpal, berarti golongan darahnya AB. Ya. Nah, kemudian kita lihat resusnya ini tidak menggumpal, berarti negatif. Ya. Berarti AB resus negatif. Nah, kita lihat dulu nih kontrolnya menggumpal. Berarti dia rusak alatnya. Kartunya ini rusak berarti nggak bisa dipakai. Ya, jadi ini invalid kalau dia kontrolnya menggumpal. Kontrolnya ini nggak boleh menggumpal, not valid berarti. Ya, jadi ini jangan diulang. Mungkin kartunya sudah kadaluarsa, kartu Eldon-nya tadi. Ya. Oke, adik-adik, bagaimana dengan kuliah hari ini? Apakah ada yang ditanyakan tentang golongan darah? Saya, Pak, mau bertanya. Ya, Daya, silakan. Pak, benar nggak sih kalau sel darah O itu tuh sel O itu dalam pemeriksaan golongan darah itu selalu negatif? Kalau benar itu kenapa, Pak? Sel darah ini kalau golongan darah O berarti dia tidak mempunyai antigen di ininya, di sel darah merahnya, ya. Tidak punya antigen O tidak mempunyai antigen A dan tidak mempunyai antigen B di permukaan sel darah merahnya, ya. Nah, jadi dia tidak menggumpal seperti tadi, ya. Nah, jadi dia tidak menggumpal karena dia tidak punya antigen, Daya. Jadi kalau kita teteskan anti A atau anti B, dia tidak menggumpal, Daya, seperti ini ya. Nih. Ini ngelihat ya. Nah, kalau golongan darah O, dia di anti A dengan anti B-nya dia tidak menggumpal karena dia tidak punya antigen. Ya. Nah, tapi tergantung O-nya itu resus negatif atau resus positif, Daya. Kalau dia di anti D, ya, anti D itu anti resus. Kalau dia menggumpal berarti resus positif. Nah, tetapi kalau dia tidak menggumpal berarti resus negatif. Jadi kemungkinan darah O itu kalau di pemeriksaannya seperti ini. Jadi kalau dia tidak menggumpal semua anti A, anti B, anti D, ya, dia tidak menggumpal semua berarti dia resus golongan darah O resus negatif. Ya. Sedangkan ini kontrol. Nah, ini tidak boleh menggumpal. Kalau dia kontrolnya menggumpal berarti dia invalid. Ya, dia rusak alatnya itu berarti. Ya. Nah, ini menggumpal tadi ada yang menggumpal positif 4. Ininya tadi ya. Positif 4, positif 3, ya, positif 2, ini ada yang tidak menggumpal. Ya, ini yang ini 34, positif 3, positif 4. Ini positif 2, ini positif 1. Ini menggumpal juga ini. Kalau begini juga menggumpal, dianggap menggumpal. Ya. Nah, jadi ini dianggap dia menggumpal. Kalau yang tidak menggumpal sama sekali yang seperti ini. Ya. Iya, Pak. Ngerti, Pak, kalau Daya? misalnya Iya, Pak. Kalau misalnya orang yang kena leukemia itu kan kanker darah gitu ya, Pak? Ya. Itu
pemeriksaan darahnya tetap kayak ada golongan darahnya, misalnya A gitu. Itu tetap Ya. kayak A kayak gitu. Apa ada tanda tertentu kalau dia tuh ada penyakit darah, Pak? Kalau leukemia itu kelainannya bukan pada darah merah, ya, tapi pada darah putih, sel leukositnya, ya. Nah, kita tahu ya tadi ya, sel leukosit itu kan umumnya sedikit ya. Dia cuma 1% dari darah tadi, dari ini sel darah putihnya di sini, ya. Nah, ini sel darah putih yang normal itu kurang dari 1% dari jumlah sel darahnya, sel-sel darahnya. Nah, pada leukemia dia terjadi peningkatan ininya, ya. Normalnya kan sel darah putih itu antara 5.000 sampai 10.000 per milimeter kubik, ya, per milimeter kubik, milimeter pangkat 3. Nah, pada leukemia dia bisa meningkat sampai 100.000, 200.000. Jadi Buffy code ini akan menebal karena dia sel darah putihnya menjadi sangat banyak. Nggak normal, ya. Leukemia itu dia sel darah putihnya sangat meningkat jumlahnya. Normalnya 5.000 sampai 10.000 pada orang normal. Nah, pada orang leukemia itu bisa sampai 500.000, 1 juta jumlahnya. Nah, jadi terjadi peningkatan produksi dari sel darah putih. Nah, sedangkan pada sel darah merahnya bisa terjadi penekanan, ya. Jadi dia menurun jumlah sel darah merahnya bisa pada leukemia. Jadi terjadi peningkatan sel darah putih. Ya, tetapi golongan darah karena kita periksanya di sini, ya tetap sama, golongan darahnya nggak berubah. Ya, jadi golongan darah seseorang itu nggak berubah dari dia lahir sampai dia mati. Ya, karena itu kan berhubungan dengan genetik. Ya, tadi kalau dia mempunyai genetik yang alel A, ya, alel A itu berarti dia punya antigen A. Ya, nah kalau dalam genotipnya dia punya alel A dan alel B, berarti dia punya golongan darah AB. Ya, tapi kalau dia punya golongan darah alelnya alel A dan alel O, ya, maka dia golongan darahnya A karena alel O-nya kalah dengan alel A, ya. Nah, tetapi kalau dia golongan darahnya itu cuma punya alel O, ya, dia tidak punya alel A dan alel B, maka dia golongan darahnya itu O. Nah, seperti ini tadi, ya. Nah, ini berhubungan dengan genetik, ya. Jadi ini tidak akan berubah golongan darah seseorang itu dari dia lahir sampai mati, ya. Dan ini penting tadi untuk transfusi darah, donor darah, sama transplantasi organ, ya. Karena dia harus sesuai, harus sama. Kalau tidak bisa terjadi hemolisis atau penolakan dari cangkokan organ itu ditolak karena dia nggak sama. Karena ada antigen dan antibodi yang berbeda. Bagaimana, Daya? Ya, Pak. Ada lagi yang mau tanya? Silakan, Dek. Udah jelas nggak? Destri, jelas nggak, Des? Kuliahnya? Ya Pak, karena sinyalnya yang ini Pak susah, jadi tadi Bapak jelasinnya agak macet-macet. Nanti saya Oh ya, ulang. nanti bisa dilihat di YouTube ya. Saya upload, Ya, Pak. jadi bisa diulang ya. Iya. Kemarin kalian ujian, nggak belajar sepertinya. Padahal soalnya dari kuliah kita semua, nggak ada di luar kuliah soalnya. Ya, jadi tolong diulang lagi di YouTube kuliahnya agar kalian ujian semester akhir semesternya bagus. Ya, tolong dipelajarin lagi ya. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Ulfa, Pak, Daya, ya. Ini Pak, kalau misalnya apa ya Pak, teman saya tuh ada di area kepala, di area atas apa sih, alis itu tuh suka sakit gitu loh Pak, kayak tapi sakitnya itu kayak nggak beraturan gitu loh Pak, kadang sakit, kadang enggak, kadang sakit. Itu tuh apa ya Pak? Ya, kemungkinan sinusitis bisa kalau dia sering pilek, buntu hidungnya, atau dia sering minum es, bisa terjadi sinusitis yang menyebabkan nyeri pada daerah alis dan di atas mata. Bisa sinusitis. Jadi harus berhenti minum es. Harus minum air hangat. Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan, Win. Pak, kalau misalnya bapaknya golongan darah B, terus ya. ibunya itu O, anaknya A, berarti itu bukan anaknya ya, Pak? Bapaknya golongan darah? B. B. O. Terus?
Terus anaknya itu golongan darahnya A, berarti itu bukan anaknya. Istrinya, istri bapak, ibunya? Ibunya O, bapaknya Ibunya B. O, bapaknya B. B. Berarti anaknya bisa B dan O, dua kemungkinan. Ya, Kalau A nggak mungkin. Kalau berarti A bukan nggak mungkin. Apa? Berarti bukan anaknya itu. Ya secara ini nggak mungkin, secara ilmiah ya nggak mungkin, karena ini belum pernah dilaporkan adanya penyimpangan di sini, belum pernah ada dilaporkan. Soalnya kayak gitu Pak, bapaknya B, ibunya O, dia darahnya A, berarti bukan anaknya ya Pak? Iya, bisa jadi. Anak siapa itu? Nggak tahu. Ya karena secara ilmu pengetahuan nggak mungkin. Kalau ibunya O, bapaknya B, kemungkinan anaknya bisa dua golongan darahnya, B dan O. Karena dari mana alel A-nya? Ya kalau ibunya AB, bapaknya O, bisa kemungkinan bisa A, bisa B. Ya. Gitu. Begitu, Win. Pak, izin tanya, Pak. Ya, Tri, silakan. Pak, ini tadi kan golongan darah O itu tidak mempunyai antigen, Pak ya. Ya. Itu mati dulu punya. Itu dapat mempengaruhi apa, Pak? Oh, tidak ada. Tidak ada apa-apanya, Tri. Jadi ini berguna untuk transfusi darah saja, Tri. Ya, jadi yang membedakan itu nggak ada. Sama-sama sehat orangnya kok, yang A, B, AB dan O sama-sama sehat, ya. Nah, tetapi di permukaan darahnya ini tidak punya antigen. Nah, jadi waktu golongan darah O ini mau ditransfusi, ya dia cuma harus bisa menerima golongan darah yang sama aja. Nggak bisa dia menerima darah dari golongan darah A, karena dalam antigennya, dalam plasmanya itu punya antibodi terhadap A. Nah, jadi kalau dia ditransfusi golongan darah A, seorang dengan golongan darah O ditransfusi darah dengan golongan darah A, maka anti A di dalam darah si penerima itu akan mengikat darah yang didonorkan itu. Akibatnya darah yang didonorkan itu percuma, pecah juga dia. Nggak akan berfungsi. Kan padahal kita butuh darah itu berfungsi untuk mengangkut oksigen, ya, untuk untuk mengangkut nutrisi, gitu. Nah, jadi ini berguna untuk transfusi darah dan transplantasi organ. Begitu, Tri. Tapi kalau secara fisiknya nggak ada beda orang itu. Sama-sama sehat. Ini ada pernah dengar, Pak ya, kalau golongan darah O itu sistem kekebalan tubuhnya itu lebih tinggi gitu, Pak. Itu benar nggak sih, Pak? Ya, secara statistik ada seperti itu, ya. Tetapi itu sampai sekarang belum bisa dijelaskan juga. Jadi memang secara statistik, ya memang golongan darah yang O ini dia lebih sehat cenderung. Jadi memang ada orang yang golongan darah B misalkan lebih cenderung kena penyakit jantung atau apa, itu memang ada. Jadi secara statistik memang berhubungan, tetapi belum bisa kita jelaskan secara ilmiah. Bahkan di Jepang itu ya, golongan darah O ini cocoknya sampai profesi dibuat orang. Golongan darah O ini cocoknya jadi guru ya. Golongan darah B itu jadi polisi misalkan. Sampai kayak gitu di Jepang. Jadi dicocokkan sampai profesi karena ini ternyata secara statistik ada juga berhubungan dengan kepribadian. Recording in progress. Begitu. Begitu, Tri. Bagaimana, Tri? Ya, Pak. Makasih, Pak. Udah, Pak. Udah. Ya. Ada lagi mau bertanya? Ya, ada ya. Pak, mau tubuh kan ada. Suaranya nggak jelas nggak ya? Ya kan di dalam tubuh itu kan darah ada 80% ya, Pak. Ya. Itu kalau misalnya sering mimisan kayak gitu berkurang nggak, Pak ya? Ya, kalau dia ini banyak mimisannya bisa berkurang. Ya, tetapi biasanya sih nggak apa tuh? Ya, darah itu kan 8%. Ya. Jadi kalau dia mimisannya tidak terlalu banyak, ya, dia tidak akan mengganggu.
Nah, yang akan mengganggu kalau kekurangan volume darah lebih dari 15%. Misalkan luka besar yang menyebabkan kehilangan darah yang banyak, misalkan terpotong, ya, atau dia ada pendarahan dalam, misalkan orang ini tertabrak mobil, ya, di perutnya itu ada pembuluh darah yang pecah, nggak kelihatan darahnya itu dari luar karena pecahnya di dalam. Nah, ternyata dia lemas, ya, rupanya terdapat pendarahan organ dalam, gitu. Nah, itu kalau sudah 15%, ya, dari darah yang berkurang itu akan baru menimbulkan gejala. Ada lagi yang mau tanya, silakan. Makasih ya, Pak. Andi? Tanya? Enggak? Pak mau tanya. Silakan. Kalau misalkan darah rendah itu memang darahnya kurang dari 8%. Darah rendah? Oh, kalau darah rendah itu berhubungan dengan tekanan darah, Pak Randes. Nah, jadi tekanan darah itu berhubungan dengan kerja jantung, ya, sama volume darahnya. Nah, bisa juga darah rendah itu ya karena kurang nutrisi, ya, kurang olahraga, juga bisa disebabkan itu, ya. Nah, yang berhubungan dengan volume darah itu biasanya anemia, ya. Anemia itu kalau dia sel darah merahnya kurang atau hemoglobinnya yang kurang. Itu disebut dengan anemia kalau kurang dari 12 mg per desiliter, ya. Sel darah merah ini hemoglobinnya. Kalau darah rendah itu berhubungan dengan tekanan darah. Itu berhubungan dengan kinerja jantung dan volume dari darah. Begitu, Pak Randes? Iya, Pak, makasih. Ya. Jadi emosi, ya, itu juga bisa menyebabkan darah rendah, ya. Sedih, ya, gitu, ya. Ada lagi yang mau tanya, silakan. Saya, Pak, ingin bertanya. Silakan. Untuk pembekuan darah, Pak, ada orang yang kalau misalnya terluka gitu, Pak, darahnya nggak berhenti-berhenti, itu kenapa ya, Pak? Oh ya, itu ada gangguan mungkin ada gangguan dari faktor pembekuan darah ya, Des, ya. Jadi pembekuan darah itu banyak faktor yang mempengaruhinya. Ada fibrinogen seperti ini, ya. Ada protrombin, ya. Nah, di samping dari protein-protein yang berperan dalam pembekuan darah, ya, ada juga faktor-faktor pembekuan darah. Nah, itu termasuk protein juga. Nah, dia mungkin kurang, faktor pembekuan darah itu banyak, ada faktor 12, faktor 9, ya. Nah, ini berhubungan dengan pembekuan darah. Nah, bisa juga keping darahnya, plateletnya, ya, keping darahnya berkurang. Misalkan pada DBD terjadi penurunan kadar dari keping darah, ya. Dia bisa turun sampai di bawah 50.000. Nah, itu akan menyebabkan pendarahan itu sukar untuk berhenti kalau terjadi pendarahan dari sikat gigi, ya, atau dia pendarahan dari hidung. Nah, itu kalau dia berdarah, dia akan sulit untuk berhenti. Nah, itu kalau pada DBD itu terjadi kekurangan ini, jumlah dari keping darah. Keping darah normal itu 150.000 sampai 400.000. Pada DBD yang parah, itu bisa kurang dari 50.000. Begitu, Destri? Cara mengatasinya bagaimana, Pak? Ya, kalau misalkan itu harus diperiksa dulu, ya, apakah ada kekurangan faktor pembekuan darah, ya, atau ada faktor kekurangan dia dari plateletsnya, ya, harus diperiksa dulu. Kalau sudah diketahui sebabnya, baru bisa ditangani. Kalau memang dia terjadi kekurangan faktor pembekuan darah, jadi kalau dia mau operasi atau anak-anak yang mau sunat, ya, nah dia punya riwayat kalau lukanya lambat berhenti, berarti dia sunatnya harus di rumah sakit, nggak boleh di tempat yang biasa. Jadi harus disediakan transfusinya dulu, ya. Kemudian harus disuntik faktor pembekuan darah dulu, gitu. Jadi jangan sampai luka, jangan sampai terbentur kalau untuk ininya pencegahannya yang mempunyai kekurangan seperti itu. Jadi jangan sampai luka, jangan sampai terbentur. Kalau luka lambat berhenti dia darahnya. Begitu, Des? Iya, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang mau tanya, silakan.
Saya Pak, mau tanya Pak. Ya, Genta, silakan. Gini Pak, apabila kalau ada pasien yang terjadi pembekuan darah tuh Pak, apakah bisa dia diterima infus dan transfusi darah ya Pak? Oh iya, terima kasih Genta. Ya, jadi kalau pasien dengan gangguan faktor pembekuan darah, ya dia harus menerima faktor pembekuan darah dari luar. Ya, jadi harus ditransfusi atau diberikan infus yang mengandung faktor pembekuan darah. Kemudian sumber pendarahannya harus dihentikan. Kalau ada luka harus dijahit seperti itu ya. Atau dia mimisan di hidung, dia harus ditampon hidungnya, ditekan sehingga pendarahannya berhenti. Begitu Genta. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi pertanyaan, adik-adik? Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan Dela. Kan kalau menstruasi itu rata-rata 1 bulan 1 kali ya. Ya. Kalau dalam 1 bulan 2 kali itu termasuk normal apa tidak Pak? Ya, jadi menstruasi normal itu ya ada hitungan harinya ya. Biasanya 25 sampai 30 hari ya. Nah, kalau di bawah 25 hari berarti itu udah gangguan. Ya. Jadi kalau misalkan 20 hari sekali berarti menstruasinya lebih cepat gitu. Nah, itu harus ke dokter, harus diperiksa. Ya, apakah ada kelainan hormonal atau apa. Ya, jadi ada siklus menstruasi normal antara 25 sampai 35 hari kalau nggak salah ya. Kalau lebih dari 35 hari juga, misalkan 40 hari sekali, nah itu juga nggak normal. Jadi menstruasi itu ada gangguan pada periode menstruasinya, ada yang lebih lambat, ada yang lebih cepat, ada volume darahnya juga ya yang berlebihan, darahnya juga ada. Seperti itu Dela. Jadi kalau dia masih 26 hari, 27 hari sih normal. Ya, jadi kalau awal bulan dia menstruasi, akhir bulan menstruasi lagi, tetapi dia lebih dari 26 hari, ya nggak apa-apa, normal. Tapi kalau dia lebih cepat dari 25 hari, ya 24 hari, ya, nah itu yang nggak normal. Begitu, Dela. Baik, Pak, makasih. Ya, jadi sebulan 2 kali bisa. Ya, kalau dia siklusnya 28 hari atau 27 hari. Ya, jadi tanggal 1 mens, tanggal 29 dia mens lagi, ya bisa 28 hari. Ya. Jadi sebulan bisa 2 kali kalau dia yang masalah itu harinya, dihitung harinya. Kalau dia 25 hari atau 24 hari berarti sangat cepat itunya menstruasinya. Itu yang nggak normal. Pak, itu salah satunya penyebabnya kecapean juga bukan sih, Pak? Hormonal biasanya, hormonal. Stres bisa. Ya. Karena hormon itu kan dipengaruhi oleh pikiran ya. Kalau stres yang pokoknya psikis ya, itu bisa mempengaruhi siklus menstruasi perempuan. Ada lagi pertanyaan adik-adik? Satu lagi, Pak. Ini Ya, Pak apa? silakan. Kalau misalnya penyebab apa ya Pak? Itu tuh kalau kita kan normalnya orang kalau kayak gabakan atau biduran itu kan nggak tiap hari ya Kak, Pak. Ya. Tapi ini kalau misalnya dia tiap hari itu bahkan waktunya itu misalnya kayak tiap malam Pak, tiap malam itu tuh dia itu selalu biduran, gabakan, itu penyebabnya apa ya Pak? Alergi, biduran itu bisa alergi cuaca dingin ya. Nah, jadi temperatur dingin dia nggak tahan ya. Atau makanan bisa juga, atau kondisi terlalu panas juga cuacanya bisa juga. Jadi kalau memang dingin, ya pakai jaket, jangan terpapar cuaca dingin, ya. Jadi jangan keluar rumah kalau malam, kalau dia biduran, ya. Jadi pengaruh suhu juga bisa, terlalu dingin bisa orang bisa juga biduran. Terlalu panas atau dia makan makanan tertentu juga bisa. Atau memang lagi ada infeksi dalam tubuhnya, bisa juga itu memicu biduran juga bisa. Ya, jadi ini memang kondisi cuaca agak dingin beberapa hari ini. Jadi kalau yang bidurannya itu karena dingin, ya, jadi dia harus menghindari cuaca dingin. Jadi pakai baju yang tebal, pakai selimut, pakai kaos kaki, gitu. Jadi jangan sampai tubuhnya kedinginan. Ada lagi yang mau tanya, silakan. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Oke ya, nanti tolong biar
ini paham. Kalau ada kesempatan diulang lagi kuliahnya di YouTube ya. Itu saja dari saya sementara ya. Kita cukupkan dulu sampai hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.